semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai karakteristik negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan nasional rendah hingga menengah. Kondisi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan material penduduk di negara berkembang masih rendah. Akan tetapi, sejumlah negara berkembang memiliki standar hidup rata yang tinggi. Lalu, apa saja karakteristik negara berkembang? Mari kita simak penjelasan berikut. Karakteristik negara berkembang yang pertama dapat kita lihat dari sektor perekonomian. Sistem perekonomian di negara berkembang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan kriteria ekonomi, karakteristik perekonomian di negara berkembang sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan per kapita rendah. Salah satu ciri negara berkembang yaitu pendapatan per kapitanya masih rendah. Pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan penduduk negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, perhatikan tabel per kapita negara berkembang berikut. Tabel di samping menunjukkan beragamnya pendapatan per kapita negara berkembang. Pendapatan per kapita terus berubah mengikuti dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk suatu negara. Ketersediaan modal di negara berkembang masih kurang, sehingga berdampak pada produktivitas ekonomi yang rendah. Selain itu, minimnya penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia berkualitas menjadi hambatan negara berkembang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi rendah. Kondisi ekonomi suatu negara dapat dipantau dari pertumbuhan ekonominya. Pencapaian angka pertumbuhan ekonomi akan menentukan strategi pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih rendah daripada negara maju. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran dan rendahnya iklim investasi masyarakat. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan di negara berkembang, baik permasalahan di bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan. Salah satu dampak tingginya angka pengangguran yaitu memicu terjadinya kriminalitas. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk umumnya bercorak agraris. Di negara berkembang, sektor pertanian menjadi tumpuan perekonomian. Selain itu, sektor ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan juga menjadi tumpuan. Umumnya, di negara berkembang tersedia lahan pertanian lebih luas dan jumlah tenaga kerja lebih banyak. Akan tetapi, pengolahan hasil pertanian masih sederhana. Sektor pertanian di negara berkembang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, pemerintah akan melakukan impor. Yang keempat, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Di satu sisi, negara berkembang kaya sumber daya alam, akan tetapi belum mampu mengolah sumber daya alam tersebut secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses produksi, ketersediaan modal, penerapan teknologi, dan tenaga ahli yang masih terbatas. Akibatnya, negara berkembang menjadi penyedia utama bahan mentah dan konsumen barang jadi. Komoditas ekspor bahan mentah antara lain minyak mentah, kayu gelondongan, biji besi, dan hasil pertanian. Selanjutnya, karakteristik negara berkembang dapat kita lihat dari sektor kependudukan. Berbeda dengan negara maju, kondisi kependudukan di negara berkembang dipengaruhi tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah. Kondisi ini menyebabkan kualitas penduduk di negara berkembang masih rendah. Adapun karakteristik penduduk di negara berkembang sebagai berikut. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk. Di negara maju, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang sangat tinggi. Faktor tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya keinginan memiliki anak. Pola pikir tradisional menjadikan tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan
seperti biaya pendidikan mahal dan keterbatasan lahan untuk pemukiman. Selain itu, pertumbuhan penduduk tinggi juga menambah anggaran pengeluaran negara. Yang kedua, usia harapan hidup rendah. Usia harapan hidup rendah menjadi ukuran kualitas hidup dan kesehatan di suatu negara. Usia harapan hidup di negara berkembang masih rendah. Kemampuan seseorang untuk mencapai usia tertentu sangat bergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi. Pola hidup masyarakat di negara berkembang masih rendah. Kondisi ini dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi asupan gizi, aktivitas pekerjaan sehari-hari, waktu istirahat, dan waktu olahraga. Sebagian besar penduduk negara berkembang mengesampingkan keseimbangan pola hidup sehat. Sementara itu, kondisi ekonomi penduduk yang rendah memengaruhi pemenuhan fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah. Secara umum, tingkat pendidikan di negara berkembang masih rendah karena sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun informal belum memadai. Oleh karena itu, di negara berkembang masih banyak penduduk yang buta huruf. Kegiatan pendidikan terpusat di wilayah perkotaan. Akibatnya, penduduk daerah perkotaan makin melek pendidikan, sedangkan yang tinggal di pedalaman makin tertinggal. Angka putus sekolah di negara berkembang juga tinggi. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya pendidikan dan anggapan bahwa pendidikan kurang penting. Yang keempat, tingkat pengangguran tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi negara berkembang. Jumlah penduduk lebih besar, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di negara berkembang belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan di sektor non-formal. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai karakteristik negara berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!